Misteri hilangnya suku Maya kuno. Mengapa mereka pergi dan bagaimana warisan mereka terus hidup? Bayangkan sebuah peradaban yang pernah mencapai puncak kejayaan, membangun kota-kota megah dengan arsitektur yang menakjubkan, sistem astronomi yang canggih, dan budaya yang kaya. Itulah suku Maya kuno, salah satu peradaban paling maju di Mesoamerika. Namun yang membuat banyak orang penasaran adalah bagaimana tiba-tiba pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi, kota-kota besar mereka seperti Tikal, Palenque, dan Chichen Itza mendadak ditinggalkan begitu saja. Kota-kota ini bukanlah pemukiman biasa, mereka adalah pusat kebudayaan, politik, dan spiritual yang penuh dengan piramida besar, kuil yang rumit, dan plaza yang luas. Pada masa kejayaannya, Tikal misalnya mungkin dihuni oleh lebih dari 100.000 orang. Namun, arkeolog menemukan bahwa tiba-tiba, seolah-olah dalam sekejap mata, penduduknya meninggalkan kota-kota ini, meninggalkan rumah-rumah, kuil-kuil, dan tempat-tempat ritual dalam keadaan yang masih terjaga. Apa yang bisa menyebabkan eksodus massal ini? Tidak ada tanda-tanda invasi besar atau kehancuran yang mendadak. Tidak ada bukti gempa bumi atau bencana alam lainnya yang bisa menjelaskan mengapa seluruh populasi meninggalkan kota-kota mereka. Semua yang tersisa adalah bangunan yang kosong dan patung-patung yang membisu sebagai saksi bisu dari hilangnya sebuah peradaban yang dulu berkuasa. Keadaan ini menimbulkan banyak pertanyaan yang menggelitik rasa ingin tahu. Apakah suku Maya menghadapi krisis yang begitu mendesak sehingga mereka harus meninggalkan kota-kota besar mereka? Apakah ada faktor-faktor internal seperti krisis politik atau sosial yang memaksa mereka untuk pergi? Ataukah mereka pergi karena alasan yang lebih spiritual atau ritualistik, mengikuti ramalan atau tanda-tanda dari para pemimpin spiritual mereka? Kota-kota yang ditinggalkan ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang alasan di balik eksodus besar-besaran ini, tetapi juga tentang kehidupan yang mereka tinggalkan. Apa yang terjadi dengan masyarakat yang pernah begitu maju ini? Bagaimana nasib mereka setelah meninggalkan kota-kota tersebut? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari peninggalan mereka tentang kejatuhan dan kebangkitan peradaban? Misteri kota-kota yang ditinggalkan oleh suku Maya kuno adalah kisah yang menarik dan menantang, mengundang kita untuk merenungkan tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita sebagai spesies bereaksi terhadap perubahan besar. Apakah Anda siap untuk menjelajahi jejak yang ditinggalkan oleh salah satu peradaban terbesar dalam sejarah? Mari kita menyelami lebih dalam dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suku Maya kuno dan kemana mereka pergi. Menghilangnya suku Maya kuno dari kota-kota besar, mereka telah memunculkan berbagai teori yang menarik dan kontroversial tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada satu jawaban yang pasti, tetapi beberapa kemungkinan yang diajukan para peneliti membuat kita semakin penasaran. Salah satu teori yang paling banyak dibahas adalah perubahan iklim, terutama kekeringan berkepanjangan yang melanda wilayah Maya. Bukti dari analisis inti tanah dan sedimen menunjukkan adanya periode kekeringan yang parah pada waktu yang bertepatan dengan kemunduran peradaban Maya. Kekeringan ini mungkin mengganggu sistem pertanian yang sangat bergantung pada pola curah hujan yang stabil, mengurangi produksi pangan, dan menyebabkan kelaparan. Apakah mungkin kekeringan yang melanda ini menjadi pukulan telak bagi ketahanan mereka, memaksa mereka meninggalkan kota-kota megah mereka? Teori lain mengaitkan kehancuran ini dengan perang internal dan ketidakstabilan politik. Catatan sejarah Maya, termasuk prasasti pada monumen dan teks-teks hieroglif, menunjukkan adanya konflik yang sering terjadi antara kerajaan-kerajaan kota. Pertarungan untuk kekuasaan, sumber daya, dan wilayah mungkin telah memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, menciptakan ketidakstabilan yang memaksa penduduk untuk meninggalkan rumah mereka. Bayangkan sebuah kerajaan yang dulunya kuat, terkoyak oleh perang saudara dan pemberontakan. Apakah mungkin perang ini menghancurkan fondasi peradaban Maya?
Ada juga teori yang mengusulkan bahwa epidemi penyakit mematikan bisa saja menjadi faktor kunci. Tanpa catatan medis yang jelas dari masa tersebut, sulit untuk mengkonfirmasi. Tetapi kemungkinan ini tidak bisa diabaikan. Penyakit yang menyebar dengan cepat bisa saja menurunkan populasi secara drastis, menciptakan kekosongan yang tidak bisa diisi kembali. Seperti yang terjadi di banyak masyarakat lain sepanjang sejarah, epidemi bisa menjadi faktor pemicu yang tidak terduga dalam kehancuran suatu peradaban. Selain itu, beberapa peneliti berpendapat bahwa krisis sosial dan perubahan nilai budaya juga bisa berperan. Misalnya, mungkin ada perubahan dalam sistem kepercayaan atau keagamaan yang mengakibatkan pergeseran dalam cara masyarakat Maya memandang dunia dan tempat mereka di dalamnya. Mungkin ada ramalan atau petunjuk dari para pemimpin spiritual yang mendorong eksodus massal ini, sebuah misteri yang masih menggelitik rasa ingin tahu para ahli hingga hari ini. Setiap teori ini menawarkan wawasan yang berbeda tentang bagaimana peradaban besar seperti suku Maya bisa runtuh. Mungkinkah ada kombinasi dari beberapa faktor ini yang menyebabkan kehancuran mereka? Atau apakah ada alasan yang sama sekali tidak kita duga? Misteri ini tetap hidup, memicu imajinasi dan penelitian yang tak kunjung usai. Apakah Anda ingin menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran di balik hilangnya salah satu peradaban paling luar biasa dalam sejarah? Mari kita teruskan penelusuran ini dan lihat apakah kita bisa mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik akhir tragis suku Maya kuno. Meskipun peradaban Maya kuno mengalami kemunduran yang misterius, kisah mereka tidak berakhir di sana. Warisan budaya Maya masih hidup dan terus mempengaruhi dunia modern dalam berbagai cara. Apa yang membuat kisah ini semakin menarik adalah bagaimana keturunan suku Maya kuno tetap menjaga tradisi dan kepercayaan mereka bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Saat kita berbicara tentang suku Maya, kita tidak hanya merujuk pada masa lalu yang jauh. Keturunan mereka masih ada hingga hari ini, tinggal di wilayah Mesoamerika, khususnya di Guatemala, Meksiko, Belize, Honduras, dan El Salvador. Mereka mempertahankan bahasa Maya yang beragam dengan lebih dari 30 dialek yang masih aktif digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga kunci untuk membuka pengetahuan kuno yang terkandung dalam naskah-naskah hieroglif Maya dan ritual keagamaan mereka. Warisan arsitektur Maya juga terus memukau dunia. Piramida besar, kuil, dan observatorium mereka masih berdiri, mengundang wisatawan dan peneliti dari seluruh dunia untuk mengagumi keindahan dan keahlian mereka. Situs-situs seperti Tikal, Palenque, dan Chichen Itza adalah bukti nyata dari kecerdasan arsitektur dan astronomi Maya. Misalnya, struktur-struktur ini dirancang dengan memperhatikan siklus matahari dan bintang, mencerminkan pemahaman astronomi yang mendalam. Pengaruh ini tidak hanya menginspirasi studi arkeologi modern, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana orang-orang Maya melihat alam semesta dan tempat mereka di dalamnya. Selain itu, kalender Maya yang terkenal dengan prediksi siklus dunia masih menjadi subjek penelitian dan diskusi hingga hari ini. Kalender ini bukan hanya alat penanda waktu, tetapi juga mencerminkan pandangan filosofis dan spiritual tentang siklus hidup, kematian, dan kebangkitan. Keahlian Maya dalam memahami waktu dan siklus astronomi juga memengaruhi pemikiran modern, terutama dalam bidang antropologi dan studi budaya. Tradisi spiritual dan ritual Maya juga tetap hidup. Beberapa komunitas Maya masih melakukan upacara tradisional yang menghormati dewa-dewa mereka dan merayakan siklus alam. Ritual seperti api suci, tarian, dan persembahan masih menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun peradaban besar mereka telah berakhir, jiwa dan warisan Maya tetap bertahan. Jadi, kemana sebenarnya perginya suku Maya kuno? Jawabannya mungkin tidak sepenuhnya terletak pada kemana mereka pergi secara fisik, tetapi bagaimana mereka terus hidup dalam tradisi, bahasa, dan budaya yang mereka pertahankan.
misteri besar, tentang hilangnya kota-kota besar, mereka tetap ada. Tetapi lebih penting lagi adalah kisah tentang ketahanan dan kelangsungan warisan mereka. Suku Maya kuno tidak benar-benar hilang. Mereka terus hidup dalam hati dan pikiran keturunan mereka, serta dalam warisan yang mereka tinggalkan untuk dunia. Apakah Anda siap untuk menjelajahi lebih dalam warisan hidup ini dan melihat bagaimana masa lalu Maya terus mempengaruhi kita hari ini? Mari kita lanjutkan penjelajahan ini dan temukan apa yang bisa kita pelajari dari budaya yang kaya dan berkelanjutan ini.